Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Afifah dari kelas 1B S1 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa C2114201044 akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan sebagai tugas mata kuliah agama. Manusia dan kehidupan. Manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta dengan kemampuannya yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Kehidupan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun yang mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti berbeda dengan Anda yang menonton video ini. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Di antaranya alam ruh. Di alam ini ada perjanjian antara Allah dan manusia, di mana manusia mengakui dan bersaksi keesaan Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Perjanjian ini tidak diingat manusia karena manusia sebenarnya adalah pelupa. Untuk itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, alam rahim. Manusia dibentuk dalam rahim ibu, yaitu 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu setelah melewati fase 120 hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh pada manusia tersebut. Kemudian alam dunia. Di alam inilah umur manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Tugas manusia di dunia adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setelah melewati alam barzakh, maka sampailah di fase yang terakhir, yaitu alam akhirat. Alam akhirat merupakan masa kehidupan yang kekal selamanya, baik itu dalam kenikmatan surga maupun dalam kepedihan neraka. Ini adalah akhir perjalanan manusia. Di sana Allah menunjukkan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Materi yang kedua yaitu ragam orientasi hidup manusia. Hidup di dunia ini tidak berjalan lurus dan abadi. Allah menciptakan kehidupan penuh dengan yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Ada rasa sedih dan duka, ada pula rasa senang dan gembira yang mewarnai hidup manusia silih berganti. Tak ada yang tetap. Dari waktu ke waktu manusia akan terus mengalami perubahan dari baik menuju kebaikan yang lebih baik atau sebaliknya. Orientasi di dunia dan akhirat manusia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini bahwa ada kehidupan sesudah mati. Bila nyawa sudah tak lagi berada di raga, maka berakhirlah dan tak ada kelanjutannya. Demikian
pernyataan terdapat dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Yang kedua, kelompok yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu bahwa ada kehidupan setelah mati. Akhirnya yang didapat hanyalah kesia-siaan, sebab dunia tidak berlaku abadi. Pada akhirnya semua akan musnah. Dunia yang dikejar tak dapat, akhirat yang ditinggalkan pun hilang begitu saja. Mereka tak memperoleh apa-apa. Yang ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan, segalanya akan kembali dan abadi di alam akhirat. Sesuai dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Oleh karena itu, hidup di dunia tidak boleh disia-siakan untuk menikmati hasil di akhirat. Harus melalui dunia sebagai sawah ladangnya. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia. Segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan seekor lalat sekalipun, meskipun banyak mudaratnya menurut pandangan Islam. Pernyataan ini akan berlanjut pada keberadaan manusia di muka bumi sebagai khalifah, dengan misi memimpin, mengelola, memakmurkan, dan memelihara keselamatan alam semesta. Untuk itu Allah menurunkan agama Islam, agama terakhir, untuk dijadikan pegangan hidupnya dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan manusia beribadah adalah untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu, bila manusia beribadah, maka ia termasuk sebaik-baik manusia dan balasannya adalah surga. Kemudian fungsi penciptaan manusia. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi. Sesuai dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, asalkan ia diakui sebagai karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir, materi yang keempat, yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam kehidupan di dunia, manusia harus memilih jalan hidup, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Kedua jalan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Bagi orang-orang yang mengandalkan perilaku hewani sehingga potensi nafsu lawamah dan amarah lebih dikedepankan, maka termasuk orang-orang yang celaka. Sebaliknya, siapapun yang berusaha menggapai pada tingkatan manusia yang mulia, maka dijadikanlah diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila mereka yang memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan suksesnya kekal dan abadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.